Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah SWT serta senantiasa diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Aldila Fauziah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan bersamai kalian dalam mata pelajaran Pendidikan Kemuhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, yang artinya seruan, ajakan, atau panggilan. Kemudian, secara istilah, dakwah dapat diartikan sebagai penyampaian ajaran agama Islam melalui media, baik itu media lisan, media tulisan, dan karya yang lainnya. Dakwah di sini berarti kita melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Di sini ada beberapa ayat Al-Quran sebagai landasan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Kemudian yang kedua, Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, ada Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dari landasan ketiga ayat tersebut, kita ketahui bahwasanya kita itu umat terbaik, yaitu umat Islam yang diperintahkan Allah SWT untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Selanjutnya, sasaran dakwah Muhammadiyah. Sasaran dakwah Muhammadiyah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dakwah kepada perorangan, dan yang kedua, dakwah kepada masyarakat. Dakwah kepada perorangan masih dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, dakwah kepada mereka yang sudah beragama Islam, dan yang kedua, dakwah kepada mereka yang belum beragama Islam atau selain agama Islam. Kemudian bagian yang kedua, dakwah kepada masyarakat. Ini dapat berupa perbaikan atau bimbingan. Misalnya, Muhammadiyah mengelola lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Contohnya seperti Muhammadiyah mengelola SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar PK, kemudian SMP Muhammadiyah Al-Kautsar PK, SMA Muhammadiyah Al-Kautsar PK, hingga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu, dalam bidang kesehatan Muhammadiyah juga mengelola PKU, dan di bidang sosial Muhammadiyah mengelola panti asuhan dan panti jompo, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip Muhammadiyah. Yang pertama, mampu menerjemahkan pesan dan misi dakwah pencerahan dengan menyesuaikan sasaran dakwah yang dituju. Kemudian, prinsip yang kedua, mampu memahami dan memetakan komunitas secara lengkap. Kemudian, prinsip yang ketiga, mampu mengorganisasi dan menggerakkan komunitas. Dan prinsip yang keempat, mampu berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik komunitas. Kemudian prinsip yang kelima, mampu memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan komunitas. Fungsi selanjutnya, mampu membangkitkan solidaritas komunitas. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan proses pencerahan dan membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan yang bermakna sesuai nilai-nilai luhur ajaran Islam yang membawa kemajuan. Nah,
Selanjutnya model dakwah Muhammadiyah. Model dakwah Muhammadiyah ini yaitu model dakwah pencerahan. Model dakwah pencerahan ini adalah terusan dari model dakwah pembaharuan pada abad pertama. Model dakwah pencerahan yaitu model dakwah berbasis komunitas, yaitu dakwah Islam yang terfokus pada masyarakat. Nah, kemudian beberapa komunitas yang menjadi sasaran dakwah komunitas Muhammadiyah adalah: pertama, komunitas kelas atas, yaitu orang-orang konglomerat dan artis. Mereka yang mempunyai kelebihan harta. Nah, cara dakwah Muhammadiyah yaitu dengan menjadikan mereka narasumber di seminar atau workshop kemuhammadiyahan. Kemudian yang kedua, pada komunitas masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas bawah ini seperti guru, dokter, dan seseorang yang mempunyai profesi. Cara dakwah Muhammadiyah yaitu dengan cara mengikut sertakan mereka dalam perjuangan persyarikatan. Kemudian yang ketiga, kelompok marginal. Nah, kelompok marginal ini adalah orang-orang yang terpinggirkan, kekurangan pendidikan, sosial, bahkan ekonomi. Cara dakwah Muhammadiyah yaitu dengan cara memberikan zakat, santunan, dan beasiswa. Kemudian selanjutnya komunitas virtual. Komunitas virtual ini seperti komunitas Facebookers, kemudian komunitas blogger, Twitter, dan lain sebagainya. Cara dakwah Muhammadiyah yaitu memperbanyak materi di dunia maya sehingga dapat diakses oleh komunitas virtual tersebut. Nah, yang terakhir yaitu komunitas khusus. Komunitas khusus ini adalah mereka yang mempunyai hobi yang sama atau mempunyai kesamaan dalam bidang tertentu. Contohnya Bikers, kemudian Facebookers, kemudian Bikers, Facebookers, kulineris, dan lain-lain. Nah, cara Muhammadiyah mendakwahkan komunitas khusus ini adalah dengan cara memberikan ilmu kepada mereka sehingga mereka itu memperbaiki diri dan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat belajar di rumah. Kafaitu nakalami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.